Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di vlog saya di BM Channel. Dan kali ini saya akan review calon indukan cupang giant. Ini masih seputar hobi kita ya, hobi kita bersama, ikan cupang. Tapi kali ini cupang giant, anakan dari Thailand yang sudah saya emberkan, usia kira-kira 4,5 bulan. Ada 5 indukan calon ya yang sudah saya sortir dari anakan saya sendiri. Namun demikian dia masih ada di ember, jadi saya harus latih mentalnya agar flaringnya bagus, bodinya lebih bagus, warnanya juga semakin ngeblok. Nah, di video ini saya akan sampaikan dua hal, yaitu review mengenai calon indukan tersebut dan juga bagaimana cara saya melatih mental saat dia masih ada di ember. Oke, ikutin terus, semoga ada manfaatnya. Ini cara yang saya pakai ya untuk membuat calon indukan jantan ini semakin bagus bodinya, juga performanya sebelum dikawinkan di target 2 bulan ke depan atau BO nya mencapai 6 cm. Ya, seperti kita tahu juga kalau cupang lagi di growing ada di dalam ember, tentu saja dia tidak bisa melihat lawan cupang yang lain, sehingga dia tidak flaring atau tidak aktif. Untuk itu kira-kira 2 bulan sebelum target breeding, dia saya latih dulu agar semakin sehat ya, semakin bukaan ekornya lebar, kemudian lincah, dan badannya juga semakin bagus. Saya juga berharap dengan training seperti ini warnanya juga akan semakin full block atau penuh warna. Karena cupang ini masih muda ya, baru umur 4,5 bulan. Sebagian dari mereka juga warnanya masih belum full block. Sebetulnya cara trainingnya sih simple ya. Saya cuma pakai gelas plastik yang saya dapat dari tukang es buah gitu, yang ukurannya mereka bilang sih ukuran 22 atau 28 ya. Jadi agak tinggi, rada lebar sedikit. Kemudian digantung di kayu atau bambu. Seperti ini yang saya lakukan. Terus kemudian juga setelah diisi cupang betina si gelas ini, kita kasih aja tanaman air di atasnya supaya dia nggak loncat. Khawatirnya loncat malah tanpa kita ketahui ribut dia di bawah. Nah, di video yang pertama ini untuk training saya akan juga sharing mengenai cara bikin si gelas plastik itu. Ya, ini dia si gelas plastik yang saya pakai ya. Ini gelasnya es buah lah ya, atau pop ice gitu, banyak sih dibeli di toko-toko plastik gitu. Kalau jumlahnya dikit, saya rasa minta aja kali ke toko atau ke tukang es buahnya itu. Nah, ini saya pakai karena dia cukup bening, bagus. Terus kemudian ini yang sudah saya buat, ini udah saya bolongin. Ukurannya cukup memadai ya untuk betinaan, nggak terlalu kecil juga nggak terlalu gede. Ini sih ngomongnya waktu beli sih lebar 22 nih ngomongnya, Pak, tinggi 22 katanya, tingginya 22 ngomongnya gitu ya. Udah saya ngikut aja lah. Nah, ini saya udah bikin lubang ya di bawah ya. Saya pakai paku aja tuh, dipanasin terus ditusuk-tusukin. Hanya di bawah aja saya buat. Tapi ada beberapa area yang nggak saya bolong-bolongin. Maksudnya supaya kalau si betina yang ditaruh di sini dikasih makan tuh, makanannya nggak lolos semua ke bawah. Kemudian di sisi samping, semuanya samping ini saya nggak bikin lubang sama sekali, karena saya khawatir waktu si calon indukan jantan flaring atau ngedok, dia kan pasti nabrak-nabrak di sini. Nah, khawatirnya si pejantan itu nanti kena gores dari plastik yang kita bolongin ini, yang kan rada-rada kasar ini kan.
Ya, jadi di samping saya nggak bikin lubang. Kemudian di atas saya buat lubang dua, satu sini, terus satu lagi di sebaliknya. Terus saya ikat aja simple pakai rafia kayak gini. Yang kemudian saya kasih kawatnya. Ini kawat apa ini, aluminium nih, atau kawat apa aja bolehlah, intinya kan buat nyangkutin. Tuh. Nah, nanti ini dimasukkan ke embernya si calon pejantan itu. Terus kemudian ini disangkutin di bambu yang tadi sudah saya siapkan. Yuk kita lihat, kita masukin ke embernya. Nah, ini plastik yang tadi saya bikin, kita masukin aja ke sini. Hati-hati soalnya suka tanamannya itu nyangkut gitu loh. Nah, udah masuk gini ya tinggal sangkutin aja nih kawatnya. Nah, gitu. Jadi dari permukaan air si ember sama ujung gelas plastiknya juga masih cukup jauh ya, ada bangsa 3 cm ya, untuk mencegah si betinanya lompat. Nah, kalau sudah begini aman, tinggal kita masukkan betinanya. Ini betina giant saya beli nyicil dari Thailand, tapi untuk latihan mental calon pejantan kita nggak pakai yang inilah, kita pakai yang anakan-anakan jantan saya yang biasa aja. Kita pakai yang ini aja nih. Ini betina, saudaranya yang di ember sih sebenarnya, sama-sama 4,5 bulan. Nah, kita tuang aja ke sini. Tuh, si pejantannya langsung ganas tuh. Nah, dengan cara ini sih saya berharap pejantan yang mungkin 2 bulan lagi ya baru bisa dikawinkan ini sudah latihan mental, latihan ngedok, seharusnya warnanya akan lebih bagus dan lebih besar lagi. Jadi nanti waktu 2 bulan ke depan dikawinin, dia udah benar-benar siap. Warnanya juga insya Allah juga sudah full block ya. Proses untuk latihan ini sih saya lakukan setiap hari ya, tapi nggak sepanjang waktu itu betina di situ. Biasanya sih setengah hari aja, setengah hari saya taruh situ, nanti setengah hari berikutnya betinanya saya angkat masuk ke toples lagi. Kemudian besok saya cemplungin lagi dia ke situ, atau kadang-kadang 2 hari sekali. Intinya adalah si jantan ini nggak sendiri terus gitu, nggak maksudnya nggak sepi gitu loh. Kan kita lagi niatin untuk nyiapin dia di 2 bulan ke depan insya Allah untuk dijadikan calon indukan pejantan. Nah, sepanjang waktu sampai nunggu mungkin diperlakukan kayak gini 1 atau 2 bulan ke depan, caranya yang saya lakukan kayak gini. Harapannya adalah si mental pejantannya jadi lebih bagus, fisiknya, flaringnya gitu, warna juga dia akan meningkat ya, karena emosinya terpakai saat dia melihat si betina ini. Betinanya juga tetap saya kasih makan selama di sini, kasih aja cacing beku misalnya gitu. Maka itu tadi lubang yang dibikin tidak seluruhnya lubang, ada beberapa yang masih ada space-nya untuk agar makanan nggak jatuh semua. Semoga dengan cara ini sih 2 bulan ke depan pejantan saya udah benar-benar siap ya. Formnya juga bagus, warnanya juga udah bagus.
induknya nih. Jadi yang di ember pejantan tuh saya siapkan ada 5 pejantan ya. Ini induknya yang saya dapat juga dari Thailand. Lumayan sih induknya, juga panjang besar, ini BO nya 6, ada 6 cm BO nya, dan ini nampaknya sudah ada telur lagi, cuman saya belum kawinin, lagi nunggu yang pas dulu deh, waktunya yang pas dulu. Ini indukan yang pertama, anakan giant yang tadi induknya sudah saya tunjukin. Ini umurnya 4,5 bulan ya. Kira-kira BO nya 5,5 kali ini. Saya sih belum ukur ya, tapi gede, lumayan gede. Cuma dia masih muda ikannya, baru 4,5 bulan. Warnanya lumayan oke. Badannya totol-totol kayak marble. Putihnya juga putih kapur, terus warna di siripnya juga lumayan bagus, warna-warni ya. Semoga untuk generasi berikutnya juga semeriah dia gitu. Mentalnya cukup bagus, bukaan ekor, dorsal sama analnya juga oke ya, lumayan lah ya. Kemudian si dasi juga lumayan panjang dan berwarna juga. Ya anyway, saya suka lah. Saya nggak ngerti kriteria yang bagus gimana, tapi saya suka. Saya persiapkan aja untuk calon generasi berikutnya. Insya Allah 2 bulan lagi lah, atau 1 bulan lagi gitu. Lihat nanti perkembangan dia aja. Ini calon yang kedua, sama tadi, masih saudaranya juga, umurnya sama, size nya juga sama, 5 lebih BO nya, hanya beda warna. Formnya juga lumayan bagus, banyak warna biru. Ini yang sedang saya growing di dalam ember ya. Semoga dengan latihan mental yang tadi dia akan lebih bagus lagi, lebih lebar lagi bukaan sirip-siripnya. Mentalnya cukup bagus, warnanya rame juga. Saya nggak tahu ini namanya apa, warna seperti ini. Tapi anyway, saya berharap untuk generasi berikutnya juga bisa bagus kayak induknya ini. Dari 5 calon yang saya sortir, yang saya siapin, ini yang ketiga. Dia rada kecil sedikit dibanding yang tadi, mungkin BO 5 ini lebih kecil sedikit. Dan warna tubuhnya itu biru ya, kayak basgel gitu. Tapi dorsal, anal sama kaudalnya sih lumayan bagus ya, lumayan pekat warnanya. Mudah-mudahan juga keturunan dia nanti juga bisa punya warna yang pekat gitu ya. Seperti siripnya itu kayak warna apa itu, oranye, merah. Kepalanya ada putihnya. Ya saya suka karena badannya gelap ya. Badannya gelap, mukanya putih gitu. Siripnya juga bagus, ekornya lumayan lebar, dasinya oke lah. Yang ketiga ini sih mentalnya biasa aja ya, kayaknya nggak impresif gitu, atau nggak agresif.
dan badannya rada panjang dibanding saudara-saudaranya tadi. Oke, sekarang kita serok yang keempat. Ini yang keempat. Masih saudaraan yang tadi. BO-nya gede, 5 lebih juga. Tapi beda warnanya. Formnya bagus, warnanya rame ini kan. Mentalnya biasa aja, maka itu harus saya latih dengan cara tadi itu sampai katakan 1 atau 2 bulan ke depan untuk siap di breeding. Sekali lagi, karena saya baru di cupang, main di cupang baru, saya nggak ngerti ini warnanya apa kayak beginian. Cuman saya suka aja, warnanya rame gitu loh. Ikannya lumayan besar, gemuk juga. Bukaan sirip-siripnya juga lumayan. Mereka ini sebetulnya anakan Giant yang saya beli di Thailand kira-kira bulan Oktober atau November ya 2019. Terus saya coba pijahin. Anakannya juga nggak banyak, hanya sekitar 60-an ekor. Terus kemudian saya pilih 5 ya dari 60 itu yang menurut saya juga cocok lah buat calon indukan ke depan gitu. Milihnya pun juga lihat-lihat internet sih. Teman-teman bolehlah komentar di kolom komentar mana yang cocok, mana yang nggak cocok, kasih masukan deh. Supaya periode kedua untuk breeding mereka nanti anaknya akan lebih bagus. Maksudnya gennya kuat, warnanya, formnya kayak gitulah. Ternyata mentalnya lumayan ikan ini. Oke ya, kita coba lihat yang terakhir, yang kelima. Saya serok dulu ya. Ini calon yang kelima, ini yang terakhir. Ukurannya 5 lebih juga, BO 5 lebih. Usianya sama sama saudaraan yang tadi tuh, 4,5 bulan. Ikannya juga gemuk juga, sehat juga. Warnanya malah lebih meriah nih, lebih apa ya, cerah ya, merah kuning gitu. Cuman badannya belum full block. Saya berharap untuk beberapa waktu ke depan, setelah dilatih sama betinaan yang tadi itu dengan cara yang tadi, dia akan lebih sehat ya, lebih mentalnya juga lebih bagus, formnya juga bisa full block, dan saya berharap ukurannya akan lebih besar lagi. Target sih sekitar 6 cm lah BO ya, saya baru kawinin. Warna merahnya cukup bagus ya, warna merahnya bagus, kuningnya oranye ya, oranye juga bagus. Hanya memang dia belum full block ya, belum full block. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan, katakanlah 2 bulan lah ya, dia sudah makin besar dan siap di breeding kembali. Itu yang di belakang, yang sparring partnernya sih saudaraannya dia sebenarnya. Cuman dia best girl, saya suka. Saya simpen aja buat display. Warnanya biru kayak gitu. Terus sirip renangnya itu juga biru. Ya anyway, saya suka, saya pajang aja lah buat display. Formnya sih biasa aja sih sebetulnya yang biru itu. Ya moga makin
umur yang biru itu juga bisa makin besar dan tidak berubah warna ya. Oke teman-teman, itu review yang 5 calon indukan berikutnya, tapi saat ini belum siap. Silahkan kasih komentar, kasih masukan saya harusnya gimana, mungkin makanannya atau apanya gitu, supaya bisa saya aplikasikan, sehingga kloter berikutnya untuk next generationnya will be much better than before, even better than the parents.